teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Mentormind ID. Saya Febri, leader dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia NGO, seorang penulis buku bestseller Haram Keliling Dunia, dan juga seorang National Geographic Explorer. Mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun memimpin NGO, saya sudah terlibat dengan banyak wawancara kerja. Dari yang secara langsung, secara by telepon, juga dengan online. Kalau dulu lebih banyak memang secara langsung interview, saya sendiri mengalami beberapa sesi interview langsung sebagai seorang kandidat dan juga sebagai pewawancara. Nah, tetapi setelah zaman COVID ya teman-teman, memang mostly itu interview dilakukan secara online. Nah, dengan Zoom meeting, dengan Google Meet, ini yang kemudian menarik untuk dilihat bagaimana sih sebuah wawancara online itu, apa saja kira-kira yang harus kita persiapkan dalam menjalani wawancara online. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang akan mengikuti wawancara secara online atau juga yang ingin tahu mempersiapkan diri nih bagaimana nanti dalam menjalani wawancara secara online, saya akan bagikan tips-tips yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman nanti mempersiapkan supaya siap ketika menjalani wawancara online. Yang pertama, tes dulu dong. Apa saja yang harus dites? Yang pertama, biasanya ketika mendapatkan undangan interview, di situ akan disebutkan apakah interview mungkin melalui Zoom meeting atau dengan Google Meet atau dengan Microsoft Teams. Teman-teman harus pastikan bahwa komputer teman-teman ini mumpuni untuk hal tersebut. Biasanya ada yang harus kita download dulu misalnya. Nah, ini harus kita cek benar-benar. Jangan sampai sudah mau wawancara lalu kita tidak bisa mengaplikasikan itu, membuka aplikasi itu. Jadi sangat penting dites dulu. Apakah ini dengan Google Meet misalnya? Coba nih Google Meet dulu dengan satu teman yang lain. Pastikan koneksinya bagus, suaranya bagus, audionya bagus. Ini sudah terset sempurna dan kita sudah menjalani beberapa kali trial dengan teman ataupun keluarga, maka kita biasanya tentu akan lebih pede. Setidaknya first step-nya sudah benar gitu. Kemudian yang kedua, pastikan latar belakang ini terlihat profesional, clean, kemudian mungkin ya enak dilihat lah. Jangan sampai kita mencari latar belakang yang terlalu rame atau yang pernah juga membuat saya waktu itu sangat tidak habis pikir karena seseorang yang saya wawancara secara online memilih suatu tempat yang akhirnya membuat backlight sehingga wajahnya gelap, di belakangnya terang. Itu teman-teman, itu benar-benar saya tidak mengerti kenapa kandidat ini memilih tempat seperti itu. Maka teman-teman jangan melakukan kesalahan yang sama. Pilih tempat yang memberikan cahaya yang baik untuk wajah dan badan teman-teman terlihat. Nyalakan kameranya, lightingnya bagus, secara natural tidak masalah. Tentunya yang penting tempatnya terang teman-teman, sehingga juga tempat di belakang tidak terlihat jauh lebih terang. Kemudian dalam melakukan setting kamera juga diusahakan ketika teman-teman ngomong itu juga menghadap ke kamera dan open kamera itu sangat penting. Kemudian pastikan juga kita berada di center. Seringkali kadang-kadang ada juga kandidat yang tidak terlalu memperhatikan ini sehingga ketika dilakukan wawancara mungkin dia tidak nge-shoot ke wajahnya, bisa nge-shoot ke atap, bisa nge-shoot kemana, tidak fokus kepada wajah dan badan. Ini sangat penting teman-teman. Ketika kita menunjukkan diri kita bahwa inilah kita seperti ini, sehingga akan lebih muncul trust atau kepercayaan di antara si pewawancara dan juga kita kandidat yang ingin melamar pada posisi tersebut. Tips ketiga nih untuk menjalani wawancara online. Nah, meskipun kita mungkin berada di rumah, jangan sampai juga kita menjadi terlalu santai dengan pakaian. Kita harus men-treat wawancara online ini sama seperti wawancara secara langsung, sehingga kita berpakaian secara baik, rapih, profesional, sehingga juga akan nyaman dilihat oleh para pewawancara. Jangan kita pakai baju asal-asalan, mentang-mentang kita melakukan wawancara di rumah. Tips berikutnya adalah mempersiapkan dengan baik. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama tentu
lamaran teman-teman nih perlu dibaca lagi apa sih yang kemarin sudah dituliskan. Kemudian kalau perlu juga dilihat kembali atau kalau perlu dicetak CV yang teman-teman kirimkan ataupun bisa ditampilkan di komputer juga, sehingga teman-teman tahu nanti ketika dia ditanyakan, oh teman-teman tahu bagian ini nih yang sedang ditanyakan, apa sih pengalaman apa yang relevan yang kemarin mungkin ada masuk di dalam resume itu. Kemudian juga deskripsi pekerjaan itu juga harus dipelajari. Kemudian bagaimana organisasi ini, nilai-nilainya apa, visi misinya apa, sebisa mungkin teman-teman pelajari dulu, persiapkan betul-betul sehingga ketika teman-teman menjawab nanti, teman-teman terlihat antusias dan mengetahui tentang organisasi dan posisi yang sedang teman-teman lamar. Tips berikutnya adalah minimalkan gangguan pada sesi wawancara tersebut. Kita cari tempat yang lebih tenang, yang mungkin juga kita kasih tahu nih anggota keluarga kita bahwa kita sedang mau ada wawancara, jadi jangan diganggu. Nah, mungkin bisa dikasih sign deh di kamar, mungkin jangan diganggu lagi wawancara misalnya, atau jangan terlalu ribut, tolong karena sedang wawancara. Nah, atau mungkin kalau ada HP juga perlu nih, mungkin di silent atau dimatikan dulu untuk sementara. Sehingga teman-teman bisa benar-benar fokus pada wawancara tersebut dan tidak terganggu dengan adanya notifikasi-notifikasi dari HP. Tips berikutnya, teman-teman dalam menjalani wawancara kerja, selalu siapkan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan umum. Itu sudah harus dipikirkan lebih dulu. Yang pertama, jika teman-teman ini juga belum terbiasa dengan melakukan wawancara, maka mungkin bisa latihan juga. Pertama, seperti yang biasanya akan selalu ditanyakan di awal adalah, ceritakan bagaimana pengalaman kamu selama ini dalam dunia kerja misalnya, atau ceritakan tentang dirimu. Nah, ini teman-teman juga sudah harus mulai berlatih kira-kira bagaimana dalam menceritakan pengalaman itu. Bagaimana kiranya teman-teman dalam melakukan perkenalan dan juga bisa men-summary dari pengalaman-pengalaman yang teman-teman punya. Kemudian misal ada pertanyaan seputar kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman di note dulu apa-apa saja nih nanti yang akan disebutkan ketika ditanyakan pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang umum misalnya tentang bagaimana ekspektasimu terhadap gaji. Nah, itu dipikirkan dulu. Jadi teman-teman nanti bisa search pertanyaan-pertanyaan apa saja yang umum ditanyakan untuk wawancara kerja dan coba teman-teman listing dulu kira-kira nanti poin-poin apa yang ingin disampaikan kepada pewawancara kerja saat ditanyakan hal-hal tersebut. Kalau teman-teman menonton video saya sebelumnya tentang bagaimana tips menaklukkan pewawancara kerja supaya nggak ilfil, nah, saya juga mengingatkan bahwa teman-teman perlu mempersiapkan satu pertanyaan nih untuk kantor ataupun perusahaan yang sedang dilamar. Berikan satu pertanyaan yang bisa menunjukkan ketertarikan teman-teman untuk bekerja di perusahaan tersebut. Contohnya ada di video yang saya upload sebelumnya. Silakan ditonton ya. Teman-teman, pastikan ketika mau melakukan wawancara online, jangan sampai telat. Ini sangat penting teman-teman. Kalau misal mau melakukan wawancara jam 9, maka kalau bisa nih, jam 9 kurang 5 atau 9 kurang 10 itu sudah ada masuk menunggu di room. Dengan begitu, teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman ini ready dan bersemangat untuk mengikuti wawancara kerja. Jangan sampai, karena ini pernah kejadian, kami yang mewawancara harus menelpon, harus me-WhatsApp kandidat yang mau diwawancara. Karena kami sudah tunggu lama, tapi kemudian kandidatnya nggak muncul-muncul. Ini akan sangat merepotkan HR dan benar-benar akan bisa jadi bikin ilfil untuk teman-teman HR-nya. Oke, dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum meeting itu ditutup. Maka teman-teman bisa ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengikuti wawancara online ini. Jadi itu teman-teman, bagi teman-teman nih, bahwa wawancara online ini harus di-treat sama seperti wawancara langsung. Keseriusan kita tetap harus sama, menunjukkan gestur bahwa kita sangat menghargai dan sangat antusias dengan wawancara tersebut. Itu akan sangat penting dan berpengaruh kepada nanti hasil wawancaranya. Dan buat teman-teman yang
mungkin merasa nervous meskipun itu sebuah wawancara online. Itu wajar teman-teman, dan mungkin teman-teman juga bisa nonton video saya sebelumnya tentang cara mengatasi ketakutan pada public speaking. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri teman-teman dalam melakukan tanya jawab. Oke, mungkin itu saja saat ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Selalu optimis dan selalu bersyukur. Sampai ketemu di video Mentor Mind ID berikutnya.